Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki minggu ke-8 sesudah Pentakosta, yang di dalamnya akan dilayankan sakramen perjamuan. Marilah kita menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya yang sudah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Sonya A. Mediarto S. Dalam bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yosua pasal 3 ayat 7 yang merupakan nas pembimbing mengatakan, "Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kami menyadari akan kegagalan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Bibir kami penuh dusta dan tipu. Mulut kami berbuah dengan caci dan kata mesum. Kepala kami tegak dalam keangkuhan dan hanya tunduk demi perut dan demi segala hal yang fana. Tangan kami ringan untuk berbuat yang jahat dan rajin melukai sesama. Kaki kami dipakai untuk berjalan dalam ketamakan dan keserakahan, sedang jalan Tuhan kami hindari. Kami suka menolong sesama selama ada keuntungan dan pujian fana. Kasih kami telah lenyap, menguap sesuai dengan cara hidup dunia yang gersang akan kasih sejati. Siapakah kami, sehingga kami masih bisa hidup? Semuanya karena kasih-Mu, tetapi kami tidak mensyukurinya ya Tuhan. Betapa jahatnya kami Tuhan, sebab dosa terus bertutur di lubuk hati. Rasa takut akan Tuhan tidak ada lagi dalam diri kami. Namun kami tahu kasih-Mu sampai ke langit dan setia-Mu sampai ke awan. Padamu ada sumber hayat, dan di dalam terang-Mu kami melihat terang. Karena itu kami datang kepadamu ya Tuhan dan memohon, ampunilah kami, anak-anak-Mu yang berseru ini. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Tanpa
jemaat silakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang kedua yang menyatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Persiapkan bagian Alkitab Yosua pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Tuhan yang kudus. Terpujilah ya Bapa di dalam surga karena kasih dan anugerah-Mu yang besar kepada kami. Engkau tetap memberkati, menyertai dan melindungi kami, sehingga sampai hari ini kami boleh tiba dalam ungkapan syukur beribadah kepada Tuhan. Kami kembali akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus, supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh nyata dalam seluruh perilaku hidup kami, dan kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan kepada Bapa di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu, dan Tuhan berfirman kepada Yosua,
Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua adalah seorang dari keturunan Yusuf dan dia dikenal sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Arti dari nama Yosua itu sendiri adalah Tuhan adalah keselamatan. Yosua mengawali pelayanannya sebagai pembantu Musa pada usia 20-an tahun. Lalu kemudian dia diangkat sebagai pemimpin atau kepala suku pada usia 30-an tahun. Lalu kemudian ia mengganti Musa pada usia sekitar 50 atau 60-an tahun. Jadi saudara-saudara, dapat dikatakan bahwa pengabdian Yosua terhadap Musa 3/4 dari masa hidupnya dia melayani Tuhan, dan kemudian ia mati pada usia 110 tahun. Nah, saudara-saudara, dari apa yang disampaikan di atas dapat kita simpulkan bahwa
Yosua dia sungguh belajar dari pola kepemimpinan Musa. Dia belajar banyak hal dari Musa. Salah satunya yang kemudian membuat dia sama berhasilnya dengan Musa adalah sebuah ketaatan kepada perintah Tuhan dan menjaga kekudusan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika kita menoleh ke belakang, kita mendapati bahwa sekalipun dalam usia yang masih sangat muda, namun Yosua sudah bisa memperlihatkan bagaimana caranya ia meniru pola atau karakter atau keadaan yang dialami oleh Musa. Sejak keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara, ia telah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan sebagai abdi Musa, dia belajar menyerahkan seluruhnya, sepenuhnya kepada kepemimpinan Tuhan. Karena bagi Yosua, cara yang paling efektif untuk menjaga kemurnian hidupnya adalah taat kepada firman Tuhan. Pengabdiannya yang tulus kepada Tuhan telah membentuk dia menjadi seorang pemimpin yang andal. Hal inilah saudara-saudara yang kemudian membuat Yosua menjadi pemimpin satu-satunya yang dapat meneruskan kepemimpinan Musa untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di atas telah disampaikan bahwa Yosua sungguh taat kepada hukum Tuhan dan sungguh-sungguh menjaga kekudusan nama Tuhan. Dalam perjalanan membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, sudah barang tentu ada berbagai macam tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak kendala. Hal ini tidak membuat Yosua menjadi seorang yang ragu atas kepemimpinan Tuhan terhadapnya. Sejarah Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yosua dia sangat mengandalkan Tuhan. Karena dia sangat mengandalkan Tuhan, maka keberhasilan itu berpihak kepadanya. Ia taat juga kepada Musa dan dia juga taat kepada hukum Allah. Itulah sebabnya gaya hidupnya seperti Musa. Karena Yosua merelakan dirinya untuk belajar taat dari Musa, maka ia pun tahu bagaimana caranya taat kepada Tuhan. Hal kedua yang disampaikan kepada kita saudara-saudara adalah bagaimana Yosua berusaha, dia berusaha untuk menjaga kekudusan nama Tuhan. Ini bagian yang paling penting. Pengalaman membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, lalu kemudian berada di padang gurun di bawah kepemimpinan Musa, bukanlah perjalanan yang mudah. Apalagi dengan membawa bangsa Israel yang banyak kali lewat pengalaman bersama dengan Musa seringkali memperlihatkan kebebalan mereka. Seringkali memperlihatkan ketidakpatuhan Israel kepada Musa dan juga kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian membentuk karakter Yosua sebagai seorang pemimpin. Pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian membentuk Yosua untuk menjadi pemimpin yang benar-benar mengandalkan Tuhan, tapi juga yang menjaga kekudusan nama Tuhan. Bagi Yosua, menjaga kekudusan nama Tuhan adalah hal yang paling sentral dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi Yosua, Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang dapat melakukan banyak keajaiban bagi mereka ketika
kekudusan nama Tuhan terpelihara dengan baik. Kedua hal tersebut, saudara-saudara, yaitu taat kepada hukum-hukum Tuhan dan menjaga kekudusan nama Tuhan, juga kita temui dalam bacaan kita pagi ini. Dengan jelas diceritakan kepada kita bahwa perjalanan menyeberangi sungai Yordan itu dimulai dari sebuah ketaatan Israel kepada Tuhan dan menjaga kekudusan nama Tuhan. Makanya ketika saudara membaca ayat yang kelima ya, kenapa harus kudus? Di ayat yang kelima Yosua mengatakan, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kekudusan ini penting dan merupakan syarat mutlak untuk mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Menguduskan diri berarti tidak mencemari pikiran kita. Tidak mencemari perkataan kita. Tidak mencemari perilaku kita dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menguduskan diri menunjukkan prinsip bahwa Allah tidak akan bertindak dengan penuh atau Allah tidak akan melakukan mujizat bagi umatnya jikalau hati mereka, pikiran mereka tidak kudus. Nah, saudara-saudara, hal yang menarik bagi kita adalah ketika di ayat 4 ya, dikatakan ada jarak ya, ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jadi ada jarak antara Israel dengan tabut perjanjian. 2000 hasta itu cukup jauh ya, kira-kira kalau kita pakai ukuran kita 900 meter. Jadi hampir 1 kilo. Nah, apa makna dari jarak 2000 hasta ini? Nah, saudara bisa bayangkan begitu banyak orang Israel yang mengikuti Yosua dan akan dibawa masuk ke tanah Kanaan. Dikatakan bahwa rombongan itu harus ada jarak hampir 1 kilo dari tabut perjanjian. Saudara bisa bayangkan seandainya mereka sangat dekat, rapat dengan tabut perjanjian itu, tentu akan sulit bagi mereka yang berada di bagian belakang untuk melihat tabut perjanjian itu. Karena diberikan jarak yang cukup jauh, maka semua orang bisa melihat tabut perjanjian itu. Pertanyaannya adalah, apa pentingnya tabut perjanjian itu bagi Israel? Jika kita melihat kesaksian Alkitab, dikatakan bahwa tabut perjanjian itu dibuat bukan atas perintah Musa. Tapi tabut perjanjian itu dibuat karena Tuhan yang memerintah. Selaras dengan penglihatan kenabian Musa di Gunung Sinai. Lalu apa pentingnya, apa isinya tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian itu di dalamnya diletakkan loh-loh batu yang berisikan hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa. Juga terdapat gulungan kitab Taurat yang berisi 5 kitab pertama Alkitab Ibrani, yaitu Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat, serta buli-buli emas berisi mana dan tongkat Harun. Itu ada di dalam tabut perjanjian Tuhan. Selain itu, saudara-saudara, tabut perjanjian Tuhan itu merupakan tanda bahwa disitulah Tuhan hadir. Itulah tanda
bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi jika Yosua mengatakan bahwa ada jarak sekitar 2000 hasta dengan tabut perjanjian, hal itu dimaknai agar segenap orang Israel yang barisan paling belakang pun dapat melihat dan merasakan bahwa perjalanan menyeberangi sungai Yordan ini, di sana ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Jadi mereka benar-benar merasakan bahwa ada Tuhan di situ. Mereka menjadi kuat, mereka menjadi semangat, mereka menjadi penuh kepercayaan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang di dalamnya Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa ini, peristiwa menyeberangi sungai Yordan ini di bawah kepemimpinan Musa, dia hampir sama ya ceritanya dengan peristiwa Musa membawa Israel menyeberangi Laut Teberau. Ya, di bawah kuasa dan tuntunan Tuhan tentunya. Hal yang sama antara Yosua dan Musa adalah kalau dulu ketika Israel keluar dari Mesir Tuhan menyertai Musa, maka penyeberangan sungai Yordan ini pun Tuhan menyertai Yosua. Di ayat yang ke-7 dengan sangat jelas juga ya dikatakan kepada kita, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi penyertaan Musa oleh Tuhan menyeberang sungai Teberau sama dengan penyertaan Tuhan terhadap Yosua menyeberangi sungai Yordan. Kenapa harus sama? Dan kenapa sama? Karena ketaatan mereka kepada Tuhan itulah yang membuat Tuhan tidak undur daripada mereka. Jadi saudara-saudara, yang diutamakan Tuhan kepada setiap pemimpin umat adalah ketaatan kepada hukum Tuhan dan pengudusan dirimu dan menjaga kekudusan nama Tuhan. Ini penting. Entah itu seorang sebagai pemimpin sekulerkah atau pemimpin rohani seperti kita ini, Tuhan tidak minta banyak kok. Yang dia minta adalah menjaga kekudusan nama Tuhan, menjaga hidupmu supaya kudus, dan mendengar apa yang Tuhan mau. Taat pada hukum Tuhan. Jadi ketaatan Yosua terhadap perintah dan hukum Tuhan, saudara-saudara, membuat penyertaan Tuhan itu tetap sampai masuk ke tanah Kanaan, sampai mengalahkan orang-orang di sekitar tanah Kanaan. Bagian bacaan kita dengan sangat jelas ya dikatakan begitu ya. Keberhasilan Yosua di bawah kepemimpinan Tuhan mengalahkan dan menghalaukan orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Perjalanan menyeberangi sungai Yordan pun berakhir ketika seluruh Israel tiba dengan selamat di bawah kepemimpinan Yosua. Mereka berhasil karena dengar-dengaran kepada Yosua. Mereka berhasil karena dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi kalau ingin hidupmu berhasil, dengar-dengar par Tuhan. Kalau ingin hidupmu berhasil, kuduskanlah nama Tuhan dan kuduskan dirimu. Supaya berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang telah dikatakan di atas tadi, apa yang akan menjadi refleksi kita di sepanjang minggu ini? Ada dua hal. Yang pertama,
kepercayaan kepada Tuhan meniadakan keraguanmu untuk melangkah. Andai kata begini, kalau Yosua tidak percaya kepada Tuhan, maka dia akan ragu untuk menerima kepemimpinan dari Musa kepada dia. Tapi karena dia melihat bagaimana Allah campur tangan dalam seluruh kepemimpinan Musa mulai keluar dari tanah Mesir dan hendak memasuki tanah Kanaan, dia yakin bahwa karena kalau Musa taat dan setia kepada Tuhan, maka dia pun juga harus taat dan setia kepada Tuhan supaya keberhasilan itu menjadi bagian miliknya sebagai seorang pemimpin. Kepercayaanmu kepada Tuhan meniadakan keraguanmu untuk melangkah. Karena seringkali saudara-saudara kita ragu melangkah ya di tengah-tengah kehidupan yang menyuguhkan berbagai macam tantangan dan rintangan hidup. Ada satu ungkapan yang dituliskan oleh David Shores, dia bilang begini, jangan takut untuk mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tidak akan bisa meloncati sebuah jurang dengan 2 lompatan kecil. Jadi jika kita ingin sukses, harus berani melangkah. Jika kita ragu, maka hasil yang akan kita peroleh pun akan asal-asalan. Karena orang yang sukses itu dan orang yang berhasil itu adalah berani melangkah. Walaupun hanya satu langkah kecil yang dimulainya tidaklah lebar. Sekecil apapun jarak langkah saudara, memulainya adalah sebuah keberanian yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kesuksesan. Sukses itu berani memulai, bukan ragu melangkah. Inilah yang terjadi pada diri Yosua. Berani melangkah. Berani melangkah bersama Tuhan, bukan berani melangkah dengan kekuatannya. Berani melangkah bukan dengan perhitungannya. Berani melangkah bukan dengan gagahnya, tapi berani melangkah bersama Tuhan. Itu kuncinya. Jadi jangan ragu melangkah jika engkau memulainya bersama dengan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak normal ini ya saudara-saudara, firman Tuhan ini menguatkan kita untuk terus berjalan tanpa ragu bersama Tuhan. Yakinkanlah dalam diri saudara dan diri saya bahwa Tuhan yang akan menguatkan dan menjamin seluruh langkah hidup kita. Itu janjinya kepada orang yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, pengudusan dirimu menjamin engkau melihat keberhasilan Tuhan. Nah, hidup kudus ini kan menjadi ciri hidup orang percaya ya saudara-saudara. Yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya adalah bahwa hidup kita mau diproses menjadi kudus dalam segala aspek kehidupan. Pertama, kudus dalam relasimu dulu dengan Tuhan. Kudus dalam aspek ini berarti melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Perhatikanlah dalam hidupmu sebagai keluarga. Apakah engkau sungguh-sungguh mempertahankan kekudusan rumah tanggamu? Apakah engkau benar-benar mengejar kekudusan dalam setiap kerjamu, usahamu, karyamu? Jika engkau berulang kali mengalami kegagalan dalam rumah tanggamu, perhatikanlah apakah engkau sungguh kudus menjaga relasi cinta kasihmu dengan pasanganmu. Jika engkau berulang kali gagal dalam usaha dan pekerjaanmu, jangan-jangan engkau berlaku curang dan tidak adil terhadap orang lain. Kedua, kudus dalam aspek ini berarti melakukan kebaikan untuk sesama sesuai dengan karakter Yesus.
Apa karakter Yesus selama 33 tahun di dunia ini? Ia justru mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana membangun relasi yang baik dengan orang lain. Sekalipun orang lain itu membencinya, sekalipun orang lain memfitnahnya, sekalipun orang lain berada dalam keadaan tidak menyenangi kehadiran Yesus. Ia mengajarkan kepada kita untuk tidak membangun tembok prasangka terhadap orang lain. Ia mengajarkan kepada kita supaya melakukan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Perhatikanlah relasi kita dengan sesama ya saudara-saudara. Jika hubungan kita dengan sesama tidak harmonis, selalu bertengkar, selalu punya upaya untuk mencelakakan orang, jangan-jangan hidup kita terlalu banyak diliputi dengan dengki dan kebencian. Jangan-jangan kita terlalu lama mendirikan tembok prasangka dan permusuhan dengan orang lain, sehingga kita tidak dapat melihat keberhasilan yang Tuhan siapkan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Musa dan Yosua. Taat kepada kebenaran firman Tuhan, menjaga kekudusan nama Tuhan, dan menguduskan diri sendiri. Itulah sebabnya tiba di Kanaan dengan selamat. Mampu mengalahkan berbagai macam rintangan dan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Karena apa? Karena Tuhan ada di situ. Tuhan itu suka dengan orang yang hidupnya kudus. Tuhan itu suka dengan orang yang hidupnya benar. Tuhan itu suka dengan orang yang hidupnya adil. Karena berkat Tuhan turun di atas kepala orang yang benar. Selamat melangkah tanpa keraguan dengan Tuhan, sebab di titik itulah engkau menjumpai keberhasilan karena Tuhan menganugerahkannya bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dulu dalam saat teduh sebelum kita masuk dalam penetapan perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan kepada kita, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarkanlah penjelasan di sekitar perjamuan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan,
untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dan dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, turut dalam perjamuannya, marilah jangan berkeluh, makan roti minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Tuhan Yesus telah bersabda, makanlah, minumlah, Dia jalan keselamatan, ingatlah dan percayalah, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Ambillah.
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Intan cemerlang dalam lumpur yang keruh, cari dan bersihkanlah guna tajuk rajamu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu, jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Bila tiba saatnya Tuhan datang segera, kita pun bersamanya berkilauan selamanya. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu, jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Bapa di dalam surga, kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk senantiasa taat kepada hukum-hukum Tuhan, dan kehidupan kami adalah kehidupan yang menguduskan nama Tuhan, serta memelihara kekudusan di dalam seluruh hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami taat terhadap perintah-perintah Tuhan, menguduskan diri kami, dan menjaga kekudusan nama Tuhan, maka keberhasilan, maka berkat, maka perjalanan kami yang diliputi dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan akan dapat berjalan dengan tuntunan Tuhan dan selamat. Berkati kami yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini dan dalam melayankan sakramen perjamuan, biarlah kami terus mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus, yang mau mengatakan kepada banyak orang, kami mempunyai Allah yang hidup, yang telah mati dan bangkit, dan yang telah melepaskan kami dari kuasa dosa dan kegelapan maut.
Berkati kami yang melayani Engkau sepanjang ibadah ini Tuhan, masing-masing dalam hidup pribadi, rumah tangga, dan keluarga. Tuhan menolong kami agar kami benar-benar menjaga kekudusan nama Tuhan dan menguduskan hidup kami, supaya kami dapat menjadi teladan yang baik bagi generasi-generasi kami berikutnya. Kami berdoa dan menyerahkan Jemaat Pancaran Kasih Depok yang beribadah dalam rumah tangga mereka, yang mengambil bagian dalam sakramen perjamuan pada saat ini. Tuhan Maha mengetahui seluk-beluk pergumulan hidup mereka. Tuhan Maha mengetahui segala bentuk pergumulan yang harus mereka gumuli. Dan oleh karena itu ya Bapa, Tuhan sendirilah yang menopang, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan perjalanan-perjalanan hidup mereka, supaya mereka tiba dengan keberhasilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bagi jemaat yang bergulat dengan kesehatan mereka karena sakit dan penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang berada di dalam rumah tangga mereka, kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan menyembuhkan, sehingga mereka benar-benar berada dalam keadaan baik. Bagi setiap jemaat yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan menjamin hidup mereka. Sekalipun orang yang mereka kasihi tidak lagi bersama mereka, Tuhan menjadi sandaran dalam hidup mereka, Tuhan menjadi harapan dalam hidup mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan yang sudah memulai aktivitas belajar mereka di tahun ajaran yang baru, sekalipun memulainya dari rumah masing-masing karena COVID-19 ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, berikan sukacita dan kesabaran, supaya proses ini boleh mereka lewati dengan pertolongan Tuhan, dan segera setelah perkenanan Tuhan terjadi, COVID ini berlalu, mereka boleh berkumpul, boleh berjumpa dengan teman-teman seusia sekolah mereka. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan yang juga terjadi melalui daring, live streaming. Tuhan berkati kami semua sebagai pelayan firman, berkati kami semua selaku penatua diaken, berkati kami sebagai organis, pemandu lagu, bahkan tim multimedia. Tuhan memperhitungkannya sebagai sebuah kebenaran melayani Engkau. Karena kami melayani Engkau dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena hanya dengan cara demikianlah, maka berkat-Mu turun atas rumah tangga dan pribadi kami. Kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah Kota Depok, untuk senantiasa meminimalkan korban-korban COVID-19. Tuhan berkati. Kami bersyukur bahwa ada banyak orang yang telah juga disembuhkan. Kami juga berduka bersama dengan para medis, para perawat, yang juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, bahkan mereka pun berada dalam duka cita, karena tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani pasien COVID. Kami kehilangan mereka, dan Tuhan berkenan menghibur, menguatkan para keluarga dari para medis ini untuk terus berada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, sepanjang 1 minggu kami akan lewati. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan menyertai kami, supaya tidak ada satupun yang terhilang dari genggaman Tuhan,
melainkan semuanya berada dalam kuasa penyertaan Tuhan. Berkati seluruh karya dan pekerjaan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan kadang terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami membawa persembahan kami kepadamu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau senantiasa ya Tuhan, sumber segala berkat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat untuk minggu ini, 26 Juli 2020, sebagai berikut. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari ulang tahun bagi seluruh warga jemaat dan keluarga yang bertambah usia, serta hari ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sesuai dengan himbauan pemerintah RI, PGI, Majelis Sinode GBIP mengenai wabah virus COVID-19 dan berdasarkan surat Gembala GBIP Jemaat Pancaran Kasih Depok, maka disampaikan kepada Jemaat GBIP Pancaran Kasih Depok bahwa ibadah hari Minggu
bulan Juli dialihkan ke rumah warga jemaat dengan menggunakan tata ibadah khusus, dan jemaat dapat mengikuti melalui live streaming di YouTube GPIB Pancaran Kasih Depok pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah keluarga dialihkan ke rumah warga jemaat dengan menggunakan tata ibadah khusus dan telah dimulai dari tanggal 10 Juni 2020 ada rekaman khotbah. Ibadah pelkat dan kegiatan lainnya untuk sementara ditiadakan, kecuali ibadah hari Minggu pelayanan anak dan ibadah hari Minggu pelayanan teruna dialihkan ke rumah warga jemaat. Ibadah hari Minggu pelayanan anak dilaksanakan pukul 8.00 WIB dan ibadah hari Minggu pelayanan teruna dilaksanakan pukul 9.00 WIB secara online di YouTube GPIB Pancaran Kasih Depok setiap minggu. Mohon perhatian anak layan Pelkat PA dan Pelkat PT. Mari bersatu hati saling menopang dalam doa di tengah-tengah keluarga untuk kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Telah dibuka kembali pendaftaran katekisasi reguler tahun 2020-2021. Pendaftaran dimulai dari tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020. Formulir dapat diambil di kantor gereja setiap hari dan jam kerja, dan dilampirkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu warga jemaat, serta foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Pendaftaran peserta didik baru SMP Yapendik Triguna tahun pelajaran 2020-2021 sudah dibuka dari tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020. Bagi anak-anak warga jemaat yang ingin mendaftarkan di SMP Triguna, silakan mengambil formulir pendaftaran di kantor majelis jemaat setiap hari dan jam kerja. Virus corona atau COVID-19 tidak hanya berdampak pada mereka yang positif terpapar COVID-19, tetapi juga bagi masyarakat umum dan warga jemaat yang mengalami dampak ekonomi. Untuk itu, melalui warta jemaat ini, kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan bantuan natura berupa beras, mie instan, susu kental manis, sarden, gula pasir, teh celup, dan minyak 1 liter. Dapat diserahkan melalui kantor majelis jemaat setiap hari dan jam kerja, atau hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Jam 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Sidang Majelis Jemaat atau SMJ akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pukul 11.00 WIB melalui live streaming di kanal YouTube GPIB Pancaran Kasih Depok dan tatap muka yang diwakilkan oleh koordinator sektor. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Terang benderang
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.